selama hidupku. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan makna dan ragam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat, baik, bahagia, sentosa, dan sejahtera. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai topik yang akan kita bahas yang telah dimention oleh kelompok kami di pembukaan tadi, yaitu makna dan ragam ideologi serta Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan dan belajar bersama-sama mengenai topik yang telah saya sebutkan tadi, yaitu makna dan ragam ideologi serta Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, mengapa kami mengambil topik ini? Topik ini merupakan topik yang cukup berat dan krusial yang harus kita sama-sama pelajari dan sama-sama belajar agar kita menjadi bangsa warga Indonesia yang berguna bagi bangsa Indonesia dan melek atau yang sadar akan keadaan bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, ideologi bukan hanya sekedar teori, tetapi juga menjadi arah, tujuan, pedoman, dan dasar dalam membentuk karakter suatu bangsa itu sendiri. Nah, negara tercinta kita ini, negara Indonesia, memiliki keistimewaan tersendiri karena memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa perlu mengubah isinya atau meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Nah, untuk membuka pembahasan pada topik ini, kita mulai di pendahuluan. Nah, di sini tertulis pengertian ideologi secara singkatnya adalah ideologi adalah seperangkat gagasan atau nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara membutuhkan ideologi, tidak hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral, politik, sosial, dan ekonomi. Dan ideologi juga berfungsi untuk menjaga identitas nasional, mempersatukan masyarakat, serta memberikan arah pembangunan agar sesuai dengan cita-cita bangsa itu sendiri. Kemudian kita move pada latar belakang. Pada bagian latar belakang ini dijelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah dunia muncul berbagai macam ideologi dengan ciri khasnya masing-masing. Adapun ideologi yang bersifat terbuka, yaitu apa sih? Yaitu ideologi yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Namun, ada juga nih ideologi yang tertutup, yang sifatnya kaku dan tidak menerima perubahan. Dan di negara kita ini tidak mengadopsi ideologi dari luar, melainkan melahirkan Pancasila dari nilai-nilai budaya, sejarah, dan kepribadian bangsa itu sendiri. Hal inilah yang membuat Pancasila sangat istimewa. Karena selain sifatnya yang terbuka dan dinamis, Pancasila juga menjadi pedoman moral dan arah kehidupan bangsa. Dan untuk melanjutkan pembahasan, setelah kita membahas tentang pendahuluan dan latar belakangnya, maka muncullah rumusan masalah yang harus kita bahas dan harus kita jawab. Apa saja rumusan-rumusan masalahnya? Rumusan masalah ini akan kita ulas pada pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Akhtar Adiat Mas Dipta dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang dengan NIM 3.019. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari staf teman-teman saya, dan ini adalah bagian rumusan masalah. Baik, sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan, kami akan menyampaikan rumusan masalah dari materi makna dan ragam ideologi serta Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Rumusan masalah ini penting karena menjadi arah pembahasan agar materi tidak melebar kemana-mana. Rumusan masalah yang pertama adalah apa pengertian ideologi secara umum. Pertanyaan ini penting karena masih banyak yang menanggap ideologi hanya sebagai teori, padahal ideologi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu apa saja ragam ideologi yang dikenal dunia, seperti ideologi terbuka, tertutup, komprehensif, dan partikular. Dengan memahami ragam ideologi, kita bisa membandingkan ideologi yang dianut berbagai negara. Terus yang ketiga yaitu apa fungsi dan makna ideologi dalam suatu negara. Ini penting untuk mengetahui peran ideologi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu bagaimana ciri khas ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Pertanyaan ini membantu kita memahami perbedaan karakter setiap ideologi. Dan yang terakhir yaitu mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, serta bagaimana sifat yang komprehensif, reformatif, dan dinamis. Ini menjadi inti pembahasan karena berkaitan langsung dengan ideologi negara Indonesia. Dengan rumusan masalah ini diharapkan pembahasan menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Terus selanjutnya ada di bagian tujuan. Setelah rumusan masalah, selanjutnya adalah di tujuan pembahasan. Tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian ideologi secara umum agar kita memiliki pemahaman dasar tentang apa itu ideologi. Yang kedua yaitu tujuan yang kedua menjelaskan fungsi dan makna ideologi dalam suatu negara, khususnya sebagai pedoman moral, sosial, politik, dan ekonomi. Tujuan yang ketiga yaitu menguraikan ragam ideologi, yaitu ideologi terbuka, tertutup, dan komprehensif, dan partikular, sehingga kita membedakan karakter masing-masing ideologi. Selain itu, tujuan utama dari pembahasan ini adalah menunjukkan keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Selanjutnya kita masuk pengertian ideologi. Secara umum, ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, dan cita-cita yang dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi berfungsi menentukan arah suatu bangsa, mulai dari sistem pemerintahan, hukum, politik, sampai kehidupan sosial dalam ekonomi. Ideologi tidak hanya berperan sebagai konsep atau teori, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, ideologi berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk atau gagasan, dan edein yang berarti melihat atau memandang. Artinya itu ideologi merupakan cara pandang suatu bangsa terhadap kehidupan. Dengan adanya ideologi, suatu negara memiliki identitas, arah pembangun, dan tujuan bersama, sehingga kehidupan berbangsa dapat berjalan secara teratur, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, ideologi sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahmanitullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang barusan, yaitu adalah pengertian ideologi. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan makna ideologi. Lanjut saja langsung ke PowerPoint-nya. Fungsi ideologi bagi suatu negara yang sangat luas. Ideologi menjadi dasar moral, politik, ekonomi, dan sosial yang mengarahkan jalannya kehidupan berbangsa. Ideologi juga berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan serta menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selain itu, ideologi membentuk identitas nasional dan menjadikan benteng dalam menghadapi tantangan globalisasi, sehingga negara tetap kokoh, berdaulat, dan memiliki arah yang jelas. Lebih singkat, lebih rincinya, ideologi berfungsi sebagai dasar moral, politik, ekonomi, dan sosial yang mengarahkan jalannya kehidupan suatu negara. Selain itu, ideologi juga menjaga identitas nasional agar tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Dari segi makna ideologi atau segi kata ideologi tersendiri berasal dari kata Yunani, yaitu eidos yang berarti bentuk, dan edein yang berarti melihat. Jadi, ideologi pada dasarnya adalah cara pandang terhadap
kehidupan berbangsa dalam mencapai tujuan nasional. Lanjut kita ke ragam ideologi. Yang pertama itu ada ideologi terbuka, terus ada ideologi tertutup, terus ada ideologi konferensif, yang keempat ideologi partikular. Pertama, ada ideologi terbuka yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat. Kedua, ada ideologi konferensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Ketiga, ideologi tertutup yang kaku dan dogmatis, bahkan terkadang memaksa nilai-nilai tertentu. Dan keempat itu ada ideologi partikular yang hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu saja. Dari sini kita bisa lihat bahwa tidak semua ideologi itu cocok untuk setiap negara, tergantung dari nilai budaya dan karakter negara-negara tertentu itu. Terus ada ciri-ciri ideologi. Setiap ideologi memiliki ciri khas. Ada yang satu itu ada liberalisme, mengutamakan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Meski dalam konteks Indonesia tidak sepenuhnya cocoklah dengan ideologi gotong royong ini. Terus ada komunisme, menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi dan lebih menekankan kolektivitas, namun sering bersifat dogmatis dan tertutup. Seperti halnya negara-negara kayak China, terus yang paling parah itu di Korea Utara. Tapi ada satu negara yang dulunya berjaya yaitu Uni Soviet, tapi sekarang sudah runtuh. Terus ada sekularisme, menekankan pemisahan agama dari politik dan pemerintahan. Berbeda dengan Pancasila yang justru menempatkan ketuhanan sebagai dasar moral bangsa, sementara ideologi keagamaan tersendiri itu menjadikan ajaran agama sebagai pedoman utama baik dalam bidang politik, hukum maupun sosial. Terus kita bahas aja langsung ke misalnya liberalisme itu mengutamakan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Komunisme menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi dan lebih menekankan kolektivitas. Terus ada sekularisme menekankan pemisahan antara agama dan negara. Sedangkan ideologi keagamaan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Namun Indonesia memiliki keunikan tersendiri, teman-teman. Karena tidak terikat pada salah satu ideologi yang saya sebutkan tersebut, melainkan kita tuh punya yang namanya Pancasila yang memadukan nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan secara seimbang. Untuk pembahasan selanjutnya setelah ini saya akan serahkan ke teman saya. Lanjutkan dari penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, itu yang menjelaskan ciri-ciri ideologi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Jadi bersifat fleksibel serta memberikan ruang dialog dalam penerapannya. Jadi nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tetap konsisten, tetapi dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap era. Inilah yang menjadikan Pancasila relevan sepanjang masa dan berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sifat Pancasila. Pancasila memiliki sifat komprehensif karena nilai-nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Selain itu, Pancasila bersifat reformatif, artinya mampu menjadi dasar untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupan berbangsa jika terjadinya penyimpangan. Jadi, Pancasila juga dinamis sehingga tetap relevan menghadapi perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lebih dari itu, Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat sebagai pedoman hidup, sekaligus menjadi filter yang menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya dari penjelasan keseluruhan dari saya dan teman-teman saya itu, ideologi merupakan landasan penting dalam kehidupan suatu bangsa. Dunia mengenal berbagai macam ideologi dengan ciri dan karakter yang berbeda. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara karena lahir dari nilai budaya dan sejarah bangsa sendiri.
Keunggulan Pancasila terletak pada sifatnya yang terbuka, komprehensif, reformatif, dan dinamis sehingga mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jadi Pancasila bukannya hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai perekat persatuan bangsa yang plural dan bertumbuh menuju cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.